Pengguna narkotika tidak bisa dipenjara. Kenapa bisa? Sahabat dan Slaupirm, pencinta edukasi hukum. Oke, sebelum kita bahas, pesan pentingnya cukup. Stop narkoba, awas bahaya narkoba, jauhi narkotika. Narkotika merusak masa depan Anda. Bertaubatlah. Sahabat dan Slaupirm, simak. Pengguna narkotika yang diketahui urinanya saja yang positif narkotika tidak bisa diproses hukum. Tapi kok ini malah ditangkap? Dibawa ke kantor polisi. Apakah nanti bisa dijadikan tersangka? Sahabat dan Slaupirm, pencinta edukasi hukum, apabila diketahui urinanya saja yang positif narkotika, maka pengguna narkotika ini hanya dimintai keterangan dan dilakukan penyelidikan dikembangkan saja. Apakah ada kaitannya dengan barang bukti narkotika di lain tempat? Nah, sahabat dan Slaupirm, pencinta edukasi hukum, ketika tidak ada indikasi terkait itu hanya urinanya saja yang positif. Tidak ada bukti chat, tidak ada bukti transfer, dan tidak ada bukti-bukti lainnya dan tidak ada tersangka lain yang ditangkap. Sahabat dan Slaupirm, pencinta edukasi hukum, maka seseorang ini wajib dilepaskan dan diarahkan ke Balai Rehab. Sebagaimana pasal 54 Undang-Undang Narkotika, apakah pengguna narkotika jika dilepaskan harus bayar? Tidak ada bayar dan tidak bayar apapun. Semuanya gratis. Akan tetapi bukan berarti kalian pengguna narkotika tidak dan jera dan tidak mau taubat, cukup dan stop narkoba. Wajib difahami aparat dan masyarakat Indonesia. Masih belum jelas? Oke, kita jelaskan lebih dalam lagi. Sebelumnya siapkan segelas kopi. Hehehe, agar lebih fokus. Sahabat dan Slaupirm, pencinta edukasi hukum. Mari kita bahas mengenai pengguna narkotika dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait dengan Undang-Undang Narkotika. Pengguna narkotika dan proses hukum. 1. Definisi pengguna narkotika. Pengguna narkotika adalah individu yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi, tanpa tujuan untuk dijual atau disebarluaskan. Dalam konteks hukum, pengguna narkotika yang terdeteksi positif melalui tes urin tidak serta-merta menjadi tersangka atau terdakwa. Sahabat dan Slaupirm, pencinta edukasi hukum. 2. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Pasal ini menyatakan bahwa pengguna narkotika yang terdeteksi positif dapat diarahkan untuk rehabilitasi, bukan penjara. Jika tidak ada bukti lain yang menunjukkan keterlibatan dalam peredaran narkotika, maka pengguna tersebut seharusnya tidak diproses secara pidana. Sahabat dan Slaupirm, pencinta edukasi hukum. 3. Proses penangkapan. Jika seseorang ditangkap karena hasil urin positif, aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jika tidak ada bukti tambahan, seperti barang bukti narkotika, bukti transaksi, atau keterlibatan dengan tersangka lain, maka orang tersebut seharusnya dilepaskan dan diarahkan untuk rehabilitasi. Sahabat dan Slaupirm, pencinta edukasi hukum. 4. Rehabilitasi. Rehabilitasi bagi pengguna narkotika adalah proses pemulihan yang bertujuan untuk membantu individu tersebut kembali ke masyarakat. Proses ini dilakukan di balai rehabilitasi dan tidak dikenakan biaya. Semua layanan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah adalah gratis. Sahabat dan Slaupirm, pencinta edukasi hukum. Hak dan kewajiban pengguna narkotika. Hak pengguna. Pengguna narkotika yang terdeteksi positif berhak untuk tidak dipenjara jika tidak ada bukti lain yang mendukung keterlibatan dalam peredaran narkotika. Mereka juga berhak mendapatkan rehabilitasi tanpa biaya. Kewajiban aparat penegak hukum, aparat harus memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Jika mereka melanggar prosedur, seperti menahan pengguna tanpa bukti yang cukup, mereka dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sahabat dan Slaupirm, pencinta edukasi hukum. Sanksi bagi aparat yang menyalahi aturan. Aparat penegak hukum yang melanggar prosedur dalam penanganan kasus narkotika dapat dikenakan sanksi, baik administratif maupun pidana. Sanksi ini bisa berupa sanksi disiplin, pemberian teguran, penundaan kenaikan pangkat, atau pemecatan. Sanksi pidana. Jika tindakan aparat tersebut melanggar hukum, mereka dapat diadili dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sahabat dan Slaupirm, pencinta edukasi hukum. Prosedur rehabilitasi. 1. Identifikasi. Pengguna narkotika yang terdeteksi positif akan diidentifikasi dan diwawancarai oleh petugas. 2. Rujukan. Jika tidak ada bukti keterlibatan dalam peredaran narkotika, pengguna akan dirujuk ke balai rehabilitasi. Sahabat dan Slaupirm, pencinta edukasi hukum. 3. Proses rehabilitasi. Di balai rehabilitasi, pengguna akan menjalani program pemulihan yang meliputi konseling, terapi, dan dukungan sosial. 4. Monitoring. Setelah rehabilitasi, pengguna akan dimonitor untuk memastikan mereka tidak kembali menggunakan narkotika. Sahabat dan Slaupirm, pencinta edukasi hukum. Penting bagi masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memahami bahwa pengguna narkotika yang tidak terlibat dalam peredaran narkotika tidak seharusnya dipenjara, melainkan diarahkan untuk rehabilitasi. Akan tetapi jika terbukti maka hukum sesuai yang berlaku, agar menjadi efek jera,
Proses ini harus dilakukan dengan transparan dan tanpa biaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Narkotika. Sahabat Denslau Pirm, pencinta edukasi hukum. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat meningkatkan pemahaman tentang hukum narkotika di Indonesia. Tetap para pengguna narkotika agar segera taubat, jauhi narkoba, stop narkoba, jangan rusak masa depan Anda dengan narkoba. Oke sahabat Denslau Pirm, pencinta edukasi hukum, jangan lupa untuk kritik saran, follow, komen, like, and share agar lebih banyak orang yang mendapatkan informasi ini. Dan agar tidak pintar sendirian, kunjungi www.denslaupirm.com.